Fang Li, selama ini Yusin selalu meminta maaf untukmu, kamu baru saja kembali sudah membuatnya sedih. Dan menyebutkan hal yang menyakitkan hatinya, bagaimana kamu bisa begitu jahat? Jahat baik. Aku akan menunjukkan padamu apa itu jahat. Yusin, kamu baik-baik saja. Ahli. Fang Li cemburu juga ada batasnya. Segera minta maaf pada Yusin. Kalau begitu kita batalkan pertunangan kita. Fang Li, kamu mau main apa lagi? Gu Mingzhou, apakah kamu merasa karena aku mencintaimu, aku harus lebih rendah darimu? Aku bersalah, kamu tidak melihat kesedihanku. Tidak melihat kesedihanku, merasa aku sedang membuat keributan baik. Maka aku akan katakan dengan tegas, kamu dan aku mulai sekarang putus hubungan. Pernikahan dibatalkan. Fang Li, kamu sudah pernah di penjara. Kamu pikir selain aku siapa lagi yang mau kamu? Ali, kamu begini bukannya bikin orang luar menertawakan kita. Membiarkan anak angin menginjak anak kandung seperti ini. Keluarga ini memang sudah jadi bahan tertawaan. Kamu sendiri tidak berusaha. Kamu bisa menyalahkan siapa? Kakakmu masuk ke Yaosheng. Hanya dalam setengah tahun sudah mendapatkan 2 pesanan besar untuk perusahaan, sementara kamu hanya mempermalukan keluarga Fang. Tenang, aku tidak akan lagi mempermalukan kalian. Fang Li. Anak perempuan sialan ini. Aku ingin lihat siapa yang akan menampung mantan narapidana ini. Aku segera sampai. 258 itu kamu. Semuanya akan baik-baik saja. Ya, aku. Mingzhou, semuanya salahku membuatmu dipermalukan di depan umum. Semuanya salahku. Hidupku diberikan olehmu, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan begitu saja. Hal yang sudah berlalu jangan dibahas lagi. Oh ya, perusahaan pamanmu punya proyek besar. Sedang tender Yaosheng adalah salah satu perusahaan yang ikut tender, tidak tahu. Tidak masalah Mingzhou kalau kamu merasa sulit. Ya sudah, Yusin, kamu bilang apa, serahkan padaku. benarkah? Bagus sekali. Terima kasih Mingzhou. Bukan itu mobil paman. Ada apa Mingzhou? Tidak ada apa-apa. Fang Li, aku akan membuatmu menyesal. Membatalkan pertunangan ini. Jangan-jangan. Tidak apa-apa. Bagaimana mereka berani memperlakukanmu seperti ini? Jangan-jangan pukul aku. Tidak apa-apa, jangan takut. 258 ada. Tuan-tuan kamu. Kamu banyak berdarah, kalau tidak diobati bisa mati. Ayo jangan bergerak. Semuanya akan baik-baik saja.
Tunjukkan yang terbaik. Paman Anda datang. Ayo, Paman. Ini Yusin tunangan saya. Paman, saya dengar perusahaan Anda. Baru-baru ini ada proyek yang sedang tender kebetulan. Yao Sheng juga salah satu perusahaan yang ikut tender. Bisakah Anda? Bisa. Tergantung si cewek ketiga ini. Apakah ada niat baik? Sini. Minum semua ini baru saya pertimbangkan. Paman. Kapan keluarga Gu bisa bicara atas nama Anda? Hari ini kejadiannya heboh muka keluarga Gu. Sudah Anda rusak. Paman kami. Anda memanggil saya apa? Gu Pak Gu. Tidak minum. Baiklah. Saya akan berikan ke orang lain. Saya minum, saya minum. Yusin. Jangan minum lagi. Paman. Paman. Pak Gu proyeknya. Nanti saja. Paman. Mingzhou, apa Paman ada salah paham tentang saya? Tenang, ada saya di sini. Bangun. Terkejut ya Nona Fang. Jangan-jangan Anda lupa semalam bagaimana? Saya sampai tidur di tempat tidur ini. Saya. Semalam Anda tertidur menarik saya dan tidak membiarkan saya pergi. Anda yang mengambil keuntungan dari saya. Yang seharusnya marah adalah saya. Apa saya begitu? Saya hanya ingat. Jangan-jangan. Tidak apa-apa, jangan takut. 258 ada. Kamu 258. Iya aku. Kemarin malam kita seharusnya tidak melakukan apa-apa kan? Kamu bilang gimana? Kalau begitu, aku akan beli kemeja baru ganti buat kamu. Bagaimana bisa? Cuma ganti baju aja. Atau kamu punya permintaan lain? Selama aku bisa pasti aku penuhi. Menikah. Apa? Aku bilang. Menikahlah denganku. Tapi kita baru ketemu sekali. Aku bahkan tidak tahu namamu. Namaku Gu Zhaotin. Nama ini kok agak familiar. Aku ini orangnya konservatif. 29 tahun ini selalu menjaga kehormatan pria. Tapi tadi malam kamu tidur denganku. Gimana aku bisa jelasin ke calon istriku nanti? Lagi pula kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Kita menikah. Sangat masuk akal. Tapi aku punya tunangan. Walaupun semalam sudah putus tunangan. Kamu hidup tidak bahagia kalau tidak. Kamu juga tidak akan aku pernah bilang. Telepon ini hanya ada satu kesempatan. Fang Li, kamu sudah pernah masuk penjara. Kamu pikir selain aku siapa lagi yang mau kamu? Aku penasaran.
Siapa yang mau menerima mantan narapidana ini? Aku pernah masuk penjara, semua orang menganggapku sampah. Keluargamu mungkin akan keberatan. Atau masalah harta. Keluargaku hanya akan keberatan kalau aku tidak ada yang mau. Hartaku setengahnya milikmu. Pengeluaran rumah tangga juga tanggunganku. Ah, Kalau bercerai, kamu rugi dong. bercerai. Setelah menikah, kalau kita tidak cocok, atau kamu menyesal. Aku Gu Zhaotin hanya punya janda. Tidak ada yang bercerai. Selama kamu mau, aku tidak akan pernah menyesal. Gimana mau menikah? Baiklah, menikah. Memang bukan fantasi lagi, bukan Gu Mingzhou yang berkali-kali melainkan seorang pria yang memiliki nama keluarga yang sama tapi sama sekali tidak berhubungan. Apakah ini bisa dianggap sebagai awal baru bagiku? Apakah kamu sedang memikirkan pria lain? Tidak. Kedepannya posisi ini hanya boleh memikirkan aku. Selamat menikah. Apakah ini yang disebut dengan perasaan dicintai dengan teguh? Tuan Gu, kamu juga. Tuan Gu, Kalau begitu Zhaotin, aku lebih suka mendengar kamu memanggilku suami. telepon. Maaf mengganggu paman, kemarin aku sudah bilang sama kamu. Proyek dari grup Yao Sheng tolong dilihat lagi ya. Aku sedang menemani Bibi, jangan bahas urusan kerja. Bibi. Paman, kapan kamu menikah? Siapa Bibi itu? Mingzhou, ada masalah apa? Paman sedang sibuk belakangan ini. Nanti kita cari kesempatan untuk bicara langsung dengannya. Ya, Berita pertunangan sudah dirilis 12 jam, kenapa Fang Li belum ada kabar? Ahli sedang tidak enak badan. Harusnya dia istirahat dan makan yang bergizi. Makan sudah siap. Cincinmu Yusin pakai pas banget. Ayo makan. Ah. Ayo makan. Itu kedepannya biar aku saja yang masak. Di rumah kita sendiri nggak perlu terlalu formal. Rumah kita sendiri. Kalau begitu setelah makan, aku yang akan membereskan piringnya. Ada asisten rumah tangga yang akan datang membereskannya. Kamu nggak perlu melakukan semua itu. Kalau begitu aku harus ngapain? Menambah berat badan. Kamu nggak perlu terlalu kaku di hadapanku. Lagi pula tadi malam kita sudah berciuman. Benarkan Nyonya Gu? Teman-temanku bilang aku sudah jomblo 29 tahun. Sampai-sampai nggak ada wanita di sekitarku, mereka curiga aku ada masalah di bagian itu. Ada apa ya? Entah buku besok ada waktu nggak ya? Untuk menghilangkan keraguan mereka.
Bisa nggak? Bilang. Hilangkan, hilangkan. Mingzhou, paman kecilmu juga nggak ngundang kita. Kayaknya agak kurang sopan deh. Aku kan keponakannya mau ketemu calon bibi kecil. Normal aja kan? Fang Li, dia ngapain di sini? Ahli, papa mama kangen banget sama kamu. Jangan-jangan kamu masih marah sama aku ya? Mereka kok ada juga sih Fang Yusin. Kamu pura-pura nggak capek ya? Udah ketebak dia lihat kabar pertunangan. Masih nggak tahan juga ya Fang Li. Kamu sampai ngejar aku ke sini. Iya, aku lihat tong sampah di pinggir jalan. Langsung inget kamu kayak sampah buta dan tuli kayak kamu. Ngapain aku ngejar kamu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu, Yusin, Mingzhou. Katanya kalian mau nikah ya, selamat ya. Kok narapidana juga ada di sini sih, sial banget. Cih, oh mungkin karena kabar nikah aku sama Yusin. Terbongkar jadi terpengaruh ya. Fang Li nggak nyangka kamu begitu peduli sama aku. Gu Mingzhou, aku nggak peduli sama kamu. Aku nggak mau kamu lagi Fang Yusin di tong sampah. Ngambil pria cuma dia yang anggap kayak harta karun. Fang Li, jangan terus-terusan menghina Yusin. Kalau kamu minta maaf sama aku sekarang, aku bisa maafin. Gila. Kamu ngelakuin ini cuma biar aku lihat kamu ya. Gu Mingzhou, kamu mau lihat nggak? Sekarang siapa yang ngejar siapa? Oh iya, aku lupa kasih tahu kamu. Aku udah nikah. Tolong jangan ganggu aku lagi. wah, cincinnya gede banget dan berkilau. Lebih gede dari yang gue kasih ke Yusin. Kamu pikir pakai cincin palsu gitu? Langsung dianggap nikah kamu main rumah-rumahan ya? Ahli, pulang sama aku aja, aku pasti kasih semuanya ke kamu beneran. Sampah kayak gini dikasih juga aku nggak mau. Gimana bisa padahal dulu kamu cinta mati sama aku? Minggir. Fang Li, kamu tidak mungkin marah sama aku. Sampai-sampai di jalanan sembarangan cari pengemis terus nikah sama dia kan? Sangat mungkin sih, soalnya mana ada pria normal yang mau nikah sama mantan narapidana. Apa Ali? Walaupun kamu pernah dipenjara tapi kamu masih punya darah keluarga Fang Loh, kenapa kamu bisa sembarangan cari pria dan menyanyiakan dirimu sendiri? Suamiku tingginya 185 cm, perutnya six-pack. Ganteng banget, suaranya juga enak didengar. Harusnya aku yang menyia-nyiakannya. Kalau begitu suruh suamimu keluar ketemu kita. Biar kita lihat apakah benar sebaik yang kamu bilang. Ia suruh adik ipar keluar. Biar kakak yang menilainya. Udah kalian berdua. Hidup rukun aja itu lebih penting. Suamiku. Kembalikan padaku. Hah, Fang Li kayaknya suamimu. Toleransinya tinggi ya sampai berani nikah sama wanita yang punya catatan kriminal. Gu Mingzhou. Kak, kenapa kamu nikah sama Fang Li? Apa karena cacat fisik jadi nggak bisa berhubungan intim? Kalau begitu sisa hidupmu bakal sengsara banget dong. Jangan ngomong begitu, aku yakin Ali nggak sebodoh itu Ali. Adik ipar kerja apa sih kamu tahu? Orang tua kita paling perhatian sama gengsi, nggak sembarang orang bisa jadi menantu keluarga Fang. Aku. Gak usah tanya lagi, kayaknya yang ini juga mantan narapidana. Soalnya mantan narapidana cocok sama mantan narapidana jodoh dari sononya. Bener kan adek? Gu Mingzhou, kamu cari mati ya. Gas cepat. Kok kayak suara adik ipar? Kalian berdua nggak punya batasan ya? Suamiku kayak apa, ada hubungannya sama kalian nggak? Ali, kita cuma pengen peduli sama kamu soalnya kamu baru aja keluar dari penjara, nggak tahu bahaya di masyarakat. Kalau sampai ditipu gimana? Aku ditipu, bukannya itu yang kamu mau. Lepasin. Yusin. Ali, kamu adikku. Masa ya aku tega lihat kamu ditipu? Kamu benar-benar bikin aku sedih. Fang Li cepat minta maaf sama Yusin. Dia yang cari sendiri, kenapa aku harus minta maaf? Fang Li, 3 tahun lalu kamu menculik Yusin dan membuatnya mengalami hal buruk itu. Dia tidak mempermasalahkanmu karena dia baik hati, bukan berarti
kamu bisa seenaknya menyakitinya. 3 tahun lalu aku yang menculiknya atau dia yang memerankannya sendiri. Dia yang tahu dalam hatinya. Kamu mau apa berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab ya? Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang baik. Kalau tidak aku tidak pantas menjadi teman Yusin, tolong. Buka bajunya, biarkan dia merasakan rasa sakit yang Yusin alami 3 tahun lalu. Mingzhou, cepat hentikan mereka, ini menyangkut kehormatan seorang gadis. Tidak apa-apa, ini tidak sebanding dengan penghinaan yang kamu alami. Tidak ada apa-apanya. Lepaskan aku, kalau suamiku datang dia tidak akan membiarkan kalian. Hah, suamimu? Kamu orang rendahan. Bisa apa kamu terhadap kami? Silakan saja. Ya Tuhan, jelek sekali, menjijikkan. Pria liar seperti apa yang bisa menerimamu? Tikus seharusnya tetap diselokan. Diam di sana, jangan mendekati Yusin. Lompat-lompat, tidak mau mendengarkan. Pukul sampai mati. Jangan pukul lagi. Fang Li minta maaf, aku akan menghentikan mereka. Mimpi. Baiklah, tunggu saja pria liarmu datang menyelamatkanmu. Dari mana pria liar itu masuk lewat lubang anjingnya? Paman. Fang Li. 258. Paman Guzaotin. Apakah 258 adalah satu-satunya pemegang kekuasaan keluarga Gu? Berarti aku adalah istri Gu Mingzhou. Kita segera ke rumah sakit. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Tolong bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Ditahan beberapa bulan tidak masalah. Guzong, aku benar-benar tahu salah kami, tidak akan berani lagi. Terutama karena tidak tahu hubungan Anda dengan Nona Fang Li seperti ini. Tolong maafkan kami, Yusin. Kami juga membantu Anda minta. Mingzhou bantu bisa kami. Minta maaf, tidak kami. Kami tidak bisa punya catatan kriminal, aku tidak menyuruh. Kalian membantu aku itu karena kalian terlalu pintar sendiri. Yusin, Guzong. Tolong maafkan kami, Guzong. Fang Li suami yang kamu maksud. Bukan pamanku ya. Di depanku berani bersikap seperti ini. Paman, dia hanya ingin membuatku marah. Baru mendekatimu lagi pula, dia punya catatan kriminal, kakek pasti tidak setuju. Kamu menikahinya. Urusan pernikahanku apa urusanmu ikut campur? Orang tua Gu paling memperhatikan latar belakang yang bersih. Kamu seorang mantan narapidana mungkin bahkan tidak mau melirik. Sekejap pun. Ya, seperti orang yang pernah dipenjara sepertiku. Bahkan tidak pantas masuk ke keluarga Gu, apalagi menjadi istri pemegang kekuasaan keluarga Gu. Semuanya diam. Fang Li bukan orang yang bisa kalian hina. Dia milikku. Guzong pernah menyelamatkan nyawaku malam ini. Terima kasih telah menyelamatkanku, terima kasih. Aku sudah bilang pamanku pasti tidak akan tertarik pada orang seperti ini. Inikah cara keluarga Gu mengajarimu di sini tidak menyambut mereka? Paman. Guzaotin, kenapa kamu mau menikahiku? Aku mengejar keponakanmu Gu Mingzhou selama 7 tahun. Dan dipenjara selama 3 tahun bagimu. Bukan pasangan yang baik jadi. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Nyonya Gu, aku bisa menikahimu. Hanya karena satu alasan, aku menyukaimu. Tapi aku dipenjara selama 3 tahun aku. Ali, kamu sangat hebat. Hanya saja tuduhan yang tidak berdasar itu menutupi kilauanmu yang luar biasa, mutiara yang tertutup debu. Setelah debu dihapus akan tetap bersinar terang. Kamu selamanya akan menjadi Fang Li yang membuatku terpesona di seluruh Jingbei. Sudah, jangan menangis lagi ke depannya.
Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Gu Zhaotin, kamu begitu baik. Baik sampai seperti sedang bermimpi. Sekarang lebih nyatakan. Kamu tidak punya hati sudah pulang tidak memberitahuku. Besok kamu harus keluar. Baiklah, besok aku akan menemuimu. Paman marah besar karena Fang Li hubungan mereka. Pasti tidak biasa. Tuan Gu, apa yang Anda minta saya selidiki, sudah ada hasilnya. Baik, aku tahu. Ternyata Fang Li benar-benar pernah menyelamatkan Paman. Dia benar-benar menggunakan segala cara untuk membuatku marah. Bahkan ingin menjadi bibi kecilku. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkannya berhasil naik tahta. Kakek Fang Li ingin menikahi paman kecil dengan alasan menyelamatkan nyawa. Anda benar-benar tidak boleh setuju. Fang Li, Anda tidak tahu. Wanita ini berhati jahat terus-menerus menggangguku. Iri pada Yusin menyewa orang untuk menculiknya. Tidak hanya itu. Wanita ini pernah dipenjara selama 3 tahun, seperti narapidana seperti dia. Masih ingin mendekati paman kecil jika dia menikah ke keluarga Gu kita, muka keluarga Gu kita akan hilang. Pernah dipenjara tidak masuk akal. Jika dia benar-benar seburuk yang kamu katakan keluarga Gu, sekali-kali tidak akan mengizinkan wanita seperti ini masuk ke keluarga Gu. Benar, wanita seperti ini. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Gu kita, kakek. Anda harus benar-benar menasihati paman kecil. Paman kecilmu bukanlah orang yang mudah dinasihati. Sudah, kamu keluar dulu, Fang Li. Sekarang kakek sangat membencimu. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Gu lagi. Bantu aku melakukan sesuatu. Apa suami kilatmu adalah Gu Zhaotin? Pemegang kekuasaan grup Huanyu Gu Zhaotin dan si brengsek itu. Paman kecil Gu Mingzhou. Suara kecil. Ali sayang, kamu harus mencari cara agar Gu Zhaotin jatuh cinta padamu. Baru bisa duduk nyaman di posisi Nyonya Gu lalu memberikan pelajaran pada kedua orang itu. Kalau tidak bisa, kamu bisa menggoda dia. Pergi. Aduh. Entah apakah keluarganya bisa menerimaku. Ali, kita dicintai semua orang, siapa yang berani menentang? Tas besar tas kecil ini sama sekali tidak tahu. Perhimet benar seperti yang dikatakan Mingzhou. Bukan wanita baik, aku harus memotretnya. Biar Zhaotin melihatnya HMPH. Agar dia tidak terus-terusan terpesona. Apa yang terjadi? Pencuri foto kali ini pasti tertangkap basah. Ah, berani memotret pacarku, ah orang tua. Aku masih tidak berani mengaku, aku jelas melihat. Kamu memegang ponsel. Di sini. Diam-diam memotret. Benar-benar tidak. Baiklah, buka ponselmu biar aku periksa. Ah, ponsel adalah privasiku. Mengapa harus diperiksa oleh kalian? Baiklah, ah. Ayo lihat, ah, kakek ini bahkan tidak berani pegang ponsel. Enggak mau tunjukin ke kita, bilangnya dia bukan tukang foto diam-diam. Sumpah aku bukan. Hei, dengerin kamu. Foto diam-diam pacarku, minta maaf dan ganti rugi kerugian moral kami kalau enggak. Kalau enggak kamu bakal dipenjara. Oh, jadi kalian cuma cari keuntungan, jangan mimpi. Aku enggak akan kasih kalian sepeser pun. Kamu ngomong apa sih? Gimana tadi, kan sombong banget, haha. Sekarang ketahuan mulai gugup ya. Kakek jangan sok enggak tahu dikasih ponselnya ke aku. Ganti rugi kerugian kami. Kenapa rampas ponselku? Kakek itu difitnah, aku harus bantu dia. Hei Ali, mending kita jangan ikut campur deh. Youzi, enggak ada yang lebih ngerti daripada aku. Rasanya difitnah itu gimana, aku enggak bisa diam aja. Berhenti.
Kalian enggak cuma fitnah kakek foto diam-diam, tapi juga rampas ponselnya di jalan. Mata kalian ada hukum, enggak sih? Aku saranin jangan ikut campur. Urusan ini aku yang urus. Di jalan ini setiap 5 meter ada kamera. Mau nggak kita ke kantor polisi buat klarifikasi? Kakek kamu beruntung. Kita pergi. Kakek bapak baik-baik aja kan? Enggak apa-apa Nona, terima kasih ya. Cuma kamu yang mau bantu aku bicara. Mana ada pacar di foto diam-diam langsung minta uang. Kakek aku tahu, rasanya difitnah itu enggak enak. Iya Ali kita ini. Hatinya baik makanya Tuhan kasih dia. Jodoh yang bagus siapa yang enggak setuju? Orang yang enggak setuju itu buta. Pernah di penjara enggak boleh perempuan kayak gitu. Masuk keluarga aku. Iya. Benar-benar jodoh dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan. Jaga baik-baik ingat. Apa yang aku bilang kalau enggak bisa goda dia? Oke, mobil yang aku panggil udah dateng, aku pergi dulu. Hei, ingat goda dia. Kakek kalau nggak ada apa-apa aku pergi dulu. Halo Direktur. Xiaotin anak ini cukup beruntung. Masih perlu menyelidiki skandal Nona Fang. Berani menghina menantuku, aku patahkan kakinya. Aduh saudari, percayalah padaku dalam hal seperti ini. Kalau wanita yang lebih aktif, pria pasti ingin memberikan semuanya padamu. Aku suka kamu. Selamat menikah. Sayang tahu harus bagaimana? Tidak tahu. Kalau begitu tunggu aku cari situs. Kirimkan film edukasi padamu. Guzaotin kamu ada. Ada apa? Aku mau menerima telepon. Halo. Li, besok kamu jadi bridesmaidku ya? Biarlah ini jadi impianmu berjalan di karpet merah bersama Mingzhou. Jangan nakal lagi ya. Aku jadi bridesmaidmu Fang Yuxin. Kamu tidak takut pernikahan jadi pemakaman? Siapa yang menelepon? Fang Yuxin minta aku jadi bridesmaidnya. Berani sekali dia. Mana ada yang lebih tua jadi bridesmaid yang lebih muda aku sekarang. Tapi aku adalah tantenya. Ya benar. Nanti di pernikahan aku suruh mereka berlutut. Memberikan teh untuk tante kecilmu ini ya. Baik. Aku ada urusan mendadak, mungkin terlambat sebentar. Aku suruh asisten mengantarmu ke pernikahan. Tidak perlu, aku sendiri saja. Baik, tapi kalau mereka berani tidak sopan padamu, kamu boleh melawan. Istri Guzaotin. Tidak perlu mengalah pada siapapun. Mama, ini hari bahagiaku. Li ternyata tidak datang, kamu bilang. Apa dia masih menyalahkanku merebut Mingzhou? Lebih baik dia tidak datang, orang yang pernah dipenjara seperti dia. Hanya akan merusak nama baik keluarga Fang. Fang Li, kamu benar-benar tidak datang. Iya, apalagi sebentar lagi kakek Gu juga akan hadir acara seperti ini, tidak boleh dianakal. Fang Li benar-benar tidak datang, dia seperti anjing mengejar di belakangku selama bertahun-tahun. Apakah dia benar-benar bisa melihat aku menikah dengan orang lain tanpa melakukan apa-apa? Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta pada paman? Ya Tuhan, itu Fang Li. Dulu dia adalah sosialita nomor 1 di Jingbei. Ternyata reputasinya tidak berlebihan.
Fang Li sudah lama mengejar Gu Mingzhou. Dia pasti datang untuk mencuri pengantin. Aku tahu Fang Li tidak bisa melupakan aku. Pasti akan datang untuk mencuri pengantin. Fang Li, apakah kamu tahu hari ini? Ini acara APA datang mencuri pengantin. Hanya membuat malu diri sendiri. Meskipun kamu berdandan seperti ini, aku tidak akan melirikmu lagi. Aku hanya mencintai Yusin. Aku tidak datang untuk mencari kamu. Ahli, aku tahu hatimu sakit. Begini saja, nanti kamu jadi bridesmaidku. Sebagai penggenapan mimpi kamu dan Mingzhou. Berjalan di karpet merah Yusin sangat baik. Pada adik perempuan seperti kamu, cepat ucapkan terima kasih. Tidak perlu aku datang sebagai pasangan Gu Zhaotin untuk menghadiri acara ini. Fang Li, kamu masih belum menyerah. Sebelumnya pura-pura menikah belum cukup, sekarang malah menggunakan pamanku sebagai alat untuk memprovokasi aku. Kepercayaan dirimu benar-benar luar biasa. Fang Li, jelaskan kamu hari ini sebenarnya datang untuk apa? Aku sudah menikah dengan pamanmu. Sekarang aku adalah bibi kecilmu. Ingat ya, keponakan. Di warung pinggir jalan. Beli cincin sembarangan lalu bilang itu cincin pernikahan dengan pamanku ya. Aku sudah selidiki, kamu hanya pernah menyelamatkan pamanku. Seorang narapidana, bagaimana bisa pantas dengan pamanku? Pantas atau tidak bukan urusanmu. Ahli, aku tahu kamu masih menyalahkan aku. Karena mencuri tunanganmu kan, tapi aku dan Mingzhou benar-benar saling mencintai. Kamu suruh aku berlutut minta maaf, aku rela. Aku mohon jangan merusak pernikahanku ya. Kalau begitu kamu berlututlah, aku sanggup menerimanya. Kamu. Yusin Fang Li. Berani sekali kamu menyuruh Yusin berlutut. Aku tidak hanya berani menyuruhnya berlutut nanti. Kamu juga harus berlutut di hadapanku. Menyuruh Mingzhou berlutut? Ngomong apa sih? Di Jingbei ini, memanggilnya pangeran saja tidak berlebihan. Kamu seorang narapidana, apa hakmu menyuruhnya berlutut? Fang Li, jika 3 tahun penjara tidak mengajarimu menjadi manusia, maka aku tidak akan ragu untuk mengirimmu kembali ke sana. Baiklah, aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu untuk melampaui Gu Zhaotin dan menyentuhku. Kamu. Ahli, jangan bicara sembarangan lagi. Membuat paman marah nanti bisa menghancurkan keluarga Fang. Itu hanya masalah satu kalimat darinya. Fang Li, diamlah. Jangan cari masalah. Jangan menyeret seluruh keluarga Fang. Gu Zhaotin bilang aku tidak perlu menahan diri pada siapapun. Jadi aku menyarankanmu jangan cari masalah denganku. Fang Li, kamu masih terus berakting ya? Mingzhou, berapa lama lagi sampai? Percepat ya. Fang Li, seorang wanita yang pernah menjalani 3 tahun penjara, masih mengira dirinya bulan purnama lingkaran Jing. Berani menyentuh Gu Zhaotin? Dia adalah Kaisar Jingbei. Dia benar-benar tidak tahu malu. Gu Mingzhou sudah mau menikah masih tidak mau melepaskannya. Faktanya adalah aku sudah menikahi Gu Zhaotin. Sekarang aku adalah senior kalian. Ahli, jangan bicara sembarangan lagi. Sebentar lagi kakek Gu Akan datang. Aku minta maaf padamu. Jangan cari masalah lagi, oke? Kamu anak yang tidak berbakati. Kakek Gu, siapa dia? Seseorang yang sangat berkuasa. Maukah kamu menyeret seluruh keluarga Fang ke jurang? Yang membuat keluarga Fang berantakan adalah anak angkatmu yang baik, Fang Yusin. Yusin adalah penyelamatku, bagaimana aku bisa membiarkannya menderita penghinaan di pernikahan? Fang Li, sampai kapan kamu akan terus membuat masalah? Membuat Yusin sedih lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik padamu, mengingat perasaanmu yang tulus padaku. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Pergilah sendiri. Tidak bisa pergi, aku belum minum teh penghormatan dari kalian yang berlutut. Dan aku sudah bilang, jangan macam-macam dengan saya, hati-hati dengan pamanmu. Saya tidak akan segan-segan. Fang Li. Kamu sengaja bilang-bilang. Sebut-sebut nama paman, bahkan sampai berpura-pura menjadi istri paman kalau kamu tidak takut mati. Sekarang juga saya akan mengabulkan keinginanmu. Kakek datang. Kakek Mingzhou sudah datang. Fang Li. Kamu sudah tamat. Kakek dasar brengsek. Berani-beraninya macam-macam dengan bibi kecilmu. Kakek, kenapa kamu? Haha. Kenapa masih panggil kakek?
Harusnya panggil ayah. Kamu ayahnya Gu Zhaotin, ayah mertuaku. Betul menantu baik. Kakek kamu sudah pikun ya. Kenapa mau menikahkan Fang Li wanita ular berbisa ini dengan paman? Apalagi dia pernah masuk penjara punya catatan kriminal. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Lihat Hu. Kakek ahli dia tukang bohong. Meski sudah 3 tahun di penjara kebiasaan buruknya tidak berubah. Tidak apa saya akan suruh ayah ibu mendidiknya dengan baik. Ya jangan sampai paman menikahi. Wanita tidak bersih ini diam. Saya sudah menunggu paman menikah bertahun-tahun. Kamu mau menggagalkan jodoh ini, saya tidak akan memaafkanmu kakek. Kenapa mau menikahkan napi seperti ini masuk keluarga Gu? Apalagi dia sudah lama mengejar saya tidak setuju. Saja tidak suka dia bagaimana dia bisa masuk. Mata paman. Gu kakek mungkin saya. Tidak sebaik yang kamu bayangkan. Bahkan tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Ahli dengarkan saya. Saya umumkan. Dia Fang Li. Adalah istri pemegang kekuasaan keluarga Gu. Adalah satu-satunya menantu yang diakui keluarga Gu. Kakek. Saya sudah tahu semua tentangmu. Fang Li kamu anak yang baik. Di keluarga Gu kamu hanya perlu menegakkan kepalamu dengan bangga, tak ada yang berani mencacimu. Sedikitpun. Seseorang yang hanya pernah bertemu sekali bisa begitu mempercayaiku. Tetapi keluargaku sendiri malah menganggapku seorang narapidana yang tak bisa dimaafkan. Kamu lihat sikap Pak Gu. Seolah-olah aku adalah anak kandungnya sendiri. Aku lihat Pak Gu ini memiliki pandangan yang tajam, tak ada satupun hal di kota Jingbei yang bisa luput dari matanya. Apakah kita benar-benar salah paham terhadap Fang Li Tuan? Hal ini tidak perlu dibahas lagi. Kalau tidak jangan salahkan aku jika meminta orang untuk mengusirmu keluar. Fang Li kakekku sudah tua. Mudah tertipu tapi selama aku masih ada, kamu jangan harap bisa masuk ke keluarga Gu. Panggil orang. Usir si penipu ini keluar. Kalian semua tuli ya? Aku adalah istri sah Gu Zhaoting. Jika kalian berani menyentuhku, kalian akan menyesal. Ahli kalau Pak Gu tahu kamu menipu Pak Gu, dia juga tidak akan membiarkanmu. Karena kamu tidak mau mengakui kesalahan, maka biarkan kakak yang membantumu, jangan salahkan aku. Ini juga demi kebaikan keluarga Fang. Berani menyentuh istriku, kalian punya berapa nyawa untuk membayarnya? Ahli kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Fang Li adalah istriku Gu Zhaotin. Istri kepala keluarga Gu. Adik ipar, kenapa kamu menikahinya? Dia hanya ingin membuatku marah. Kamu dapat apa? Apa aku harus menjelaskan lagi proses perasaanku padamu? Tidak heran Gu Zhaotin pertama kali bertemu langsung memberiku peringatan. Adik ipar, apakah dia memegang sesuatu yang mengancammu? Dia dulu terus-terusan mengejarku dan pernah dipenjara. Kenapa kamu mau menikahinya? Gu Mingzhou diam. Kakek. Suruh istri kamu ke sini biar aku lihat. Tidak ada yang terluka kan? Ayah. Iya. Nak, kemari. Ini hadiah pertemuan untukmu. Ini. Kakek, ini gelang giok warisan keluarga Gu. Kenapa kamu memberikannya kepada Fang Li? Dia seorang narapidana, tidak pantas memilikinya. Barang ada di tanganku, mau kuberikan kepada siapa? Harus minta izinmu dulu. Mingzhou, meskipun dulu Ali pernah menculikku, tapi sekarang melihatnya begitu bahagia, aku memaafkannya. Di usia ini belum pernah dengar ada yang bisa mendoakan musuh dengan tulus. Pasti ada rahasia lain. Nak, cepat terima barangnya. Terima kasih ayah. Kamu datang hari ini bukan untuk membawa istrimu menyajikan teh. Pergilah paman dan bibi kecilmu ada di sana.
Mingzhou, Fang Li sudah kuakui apa lagi? Ada keberatan. Paman Bibi. silakan minum teh. Baik. Yusin. Fang Li, apa yang kamu lakukan? Ah! Sudah menikah dengan paman masih menyusahkan Yusin. Lihat tangannya sampai terbakar seperti apa. Dia sendiri yang tidak pegang dengan baik lagi pula. Sebagai orang yang lebih tua mana mungkin aku tidak bisa menerima dia yang lebih muda. Kamu. Mingzhou Bibi. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit terbakar. Tidak masalah asal Bibi tidak marah. Marah, kamu salah apa? Bibi ingin menunjukkan kekuasaannya padaku. Itu wajar. Kamu adalah wanitaku. Dia menunjukkan kekuasaannya padamu berarti meremehkanku. Jangan keterlaluan. Gu Mingzhou. Perhatikan cara bicaramu. Paman, kamu lihat sendiri tangan Yusin. Terbakar seperti apa tidak bisa karena kalian sudah menikah. Kamu jadi memihaknya. Aku bilang, kamu tidak percaya padaku. Bukankah hanya meminta maaf? Tentu saja aku bisa minta maaf. Yusin. Sudah lihat? Ini yang aku siram. Fang Li, kamu gila ya? Aku paling benci dituduh. Menantu sudah dengar jelas? Kamu cukup, Mingzhou, usiamu. Sudah cukup besar, bersihkan matamu baik-baik. Aku sudah tua, istirahat dulu. Kalian lanjutkan acara pernikahan, lakukan apa yang harus dilakukan. Kakek. Fang Li, kenapa kamu begitu beruntung? Kamu pergi dulu, tidak apa, aku tunggu di sini. Ya baik. Fang Li, sekarang kamu sangat bangga ya? Jangan kira kamu menikah dengan Gu Zhaotin bisa mengandalkannya berkuasa di keluarga Gu. Lumayan bangga. Tapi sayang tidak minum teh yang kamu berikan sendiri. Bagaimana kalau menantu ceritakan padaku bagaimana rasa teh ini? Kamu tidak benar-benar berpikir bisa duduk nyaman sebagai nyonya Gukan. Kamu tidak bisa mendapatkan cinta orang tua. Tidak bisa mempertahankan hati Gu Mingzhou. Kamu pasti akan ditinggalkan oleh Gu Zhaotin. Ini takdirmu. Urusanku dengan Gu Zhaotin tidak perlu kamu yang masih muda ikut campur menghina orang tua. Mau mencoba hukum keluarga? Jangan pakai status orang tua untuk menekanku. Aku beritahu kamu. Aku hamil. Ini milik keluarga Gu. Bahkan Gu Zhaotin pun tidak berani berbuat apa-apa padaku. Selamat ya. Fang Li, kenapa kamu harus menunjukkan seolah tidak peduli? Kamu berusaha keras menikah ke keluarga Gu. Tapi tetap tidak sepertiku, kamu pasti sangat marah. Apa yang harus aku marah? Aku hanya berpikir. Nanti kalian bertiga berlutut rapi di depanku memberikan teh. Aku malah sangat senang. Kamu? Sekarang sepertinya yang lebih marah adalah kamu. Menikah ke keluarga Gu selama ini bukanlah impianmu. Nanti kamu juga bisa menikmatinya perlahan. Bagaimana bisa jatuh ke tanah? Keponakan. Fang Li, aku membeli seseorang untuk mengajarimu. Kenapa kau tidak mati di penjara? Jika bukan karena putri keluarga Anda. Hanya aku yang menikah dengan keluarga Gu. Hanya aku yang benar. Ternyata kau Fang Yusin. Alasan mengapa keluarga liar dari asal yang tidak diketahui Karena tidak mengusir cinta Anda. lama. Anda telah mengambil sarang selama bertahun-tahun dan benar-benar menggunakan diri Anda sebagai hidangan. Bagaimana kalau aku bukan putri kandung? Ayah dan ibu hanya mencintaiku dan kau. Seorang tahanan, mereka hanya akan merasa malu. Gu Mingzhou juga belum mengatakan beberapa kata. Dia akan mengirim kau ke penjara. Oh, kau tidak tahu. Saat Mingzhou dalam keadaan koma, suara piano Anda yang membangunkannya. Tapi ketika dia bangun, aku katakan padanya,
Piano adalah Fang Li yang aku tarik. Gumingzhou adalah milikku. Cinta orang tua saya juga. Kau tidak ingin mengambil sesuatu. Mulai hari ini kau masih. Orang itu berteriak Fang Li. Aku tahu kau membenciku. Tapi kau tidak bisa menyakiti anak di perutku. Ah. Ini trik lain. Itu tidak seperti siapa. Mingzhou, Mingzhou, Yusin, Mingzhou, kau baik-baik saja. Ahli, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? bagaimana kau bisa mendorong anak di perutku? Anak itu tidak bersalah. Fang Li, kenapa kau begitu ganas? Bahkan anak-anak di perut Yusin. Aku harus memberitahu kakek. Wajah sejati wanita beracun itu mengusirmu dari keluarga Gu. Tapi satu sisi dari Fang Yusin. Atas dasar apa itu adalah kesalahan Ali. Itu semua salahku tapi baru saja keluar. Aku hanya ingin meminta maaf. Saya mengatakan bahwa saya hamil. Saya mendorong saya ke bawah. Dia mendorongmu. Ah, jika Li benar-benar mendorong Anda. Mungkin dia merasa telah mendorongku. Semua orang akan menyalahkannya. Jadi dia sengaja menjatuhkan dirinya sendiri. Fang Li, benarkah kamu yang mendorong Yusin? Kamu sendiri yang bilang. Tuan Fang, kamu tidak melihat. Ali juga jatuh. Kamu sebagai ayah kandungnya. Tidak peduli dengan kesehatannya langsung saja. Seolah ingin langsung menghukumnya. Ya benar sekali. Ali, kamu baik-baik saja. Baru sekarang kamu peduli, sebelumnya kemana saja. Di keluarga normal manapun, pasti akan menyayangi anak kandungnya. Seperti mata hati, tapi kalian buta dan tuli. Membiarkan Fang Yusin, anak angkat, menginjak-injak aku, anak kandung. Ali, jangan bicara seperti itu pada orang tua. 10 jari pun berbeda panjangnya, orang tua hanya menyukaiku. Apa salahnya kamu boleh saja marah? Tapi jangan bicara seperti itu pada orang tua. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Fang. Mereka bukan orang tuaku. Ali, jangan ngomong sembarangan. Sudahlah, aku bisa menerima sedikit ketidakadilan. Hanya saja jatuh. Ali adalah adikku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Fang Li, hari ini kamu tidak akan berhenti sampai merusak pernikahanku ya. Karena dia terus-menerus bilang aku yang mendorongnya. Maka suruh dia tunjukkan buktinya. Ali, bukti apa lagi? Jelas-jelas kamu yang mendorongku. Sudahlah, kamu adalah adikku, hal ini kita lupakan saja. Kalau begitu baiklah. Aku mengaku aku yang mendorongmu. Kamu tidak ada yang ingin katakan lagi. Apa aku bilang kamu akan percaya? Hal seperti ini bukan pertama kali terjadi. Aku juga pernah menjelaskan, tapi apakah satu pun dari kalian pernah percaya padaku? Ternyata dia sebelumnya hidup seperti ini. Fang Yusin benar. Kita adalah saudara. Menerima sedikit ketidakadilan bukan masalah besar. Aku hanya jatuh. Tidak ada kekurangan lengan dan kaki. Aku tidak peduli. Fang Yusin adalah kakakku. Pergi saja. Ahli, jelas aku yang kau dorong. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Ahli, kau bilang. Aku tidak akan membiarkanmu dizalimi. Faktanya adalah Fang Yusin, dia berbohong. Aku tidak mendorongnya. Semuanya diarahkan dan dilakukan sendiri. Tidak, aku tidak berbohong. Aku yang mendorong Fang Li, dia bilang. Selama aku mati, dia adalah keluarga Fang. Putri satu-satunya. Ibu dan ayah sudah bilang. Aku seharusnya tidak tinggal di rumah Fang. Aku tidak akan membenciku atau kalau tidak kau akan mengusirku. Kalian tidak punya putri. Yusin, jangan menangis. Ayah memutuskan ini. Fang Li, lihat dirimu. Menzalimi adikmu seperti ini.
lakukan hal yang salah. Lihatlah. Bagaimana saudara perempuan saya terluka? Ahli tidak terluka. Fang Li, aku punya ayah. Hanya mengajarinya 2 kalimat. Ayah kan? Jika aku tidak salah. Dia sudah lama menciummu dengan keluarga Fang. Dalam kapasitas apa kau mendisiplinkan dia? Semua orang tidak percaya padaku. Qianfu hanya menyebut aku. Rasanya benar-benar putus asa untuk melawan dunia. Sekarang aku punya Gu Zhaotin. Fang Yuxin, kau bilang aku mendorongmu. Jadi apa alasan saya untuk mendorong Anda? Kau menikah dengan paman tapi kau tidak berdamai. Kau pikir aku di sekitar Mingzhou. Kau ingin mengayuh 2 perahu. Kau pikir aku kehilangan cinta. Jadi kau ingin aku mati. Fang Li, kau masih jahat. Paman kau harus melakukan ini. Apakah harus memaafkannya tanpa batas? Sebenarnya kejadian tadi. Saya sudah merekam semuanya. Saya jelas-jelas sudah menyuap orang untuk memberimu pelajaran. Kenapa kamu tidak mati di penjara? Kenapa kamu harus kembali kalau bukan karena kamu? Saya satu-satunya putri keluarga Fang yang akan menikah dengan megah ke keluarga Gu. Hanya saya yang pantas. Fang Yuxin Camo. Mingzhou koma karena kecelakaan sebenarnya. Suara pianomu yang membangunkannya setelah dia bangun. Saya bilang padanya, saya yang memainkan pianonya. Yuxin, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Orang yang membangunkanku dulu adalah Ali. Tidak, Mingzhou, bukan seperti itu. Kamu sendiri yang bilang begitu. Sampai kapan kamu akan terus membohongiku? Fang Yuxin, buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Mama seperti apa saya ini? Apakah Mama tidak tahu rekaman ini? Fang Li yang memutarbalikkan fakta. Mama benar-benar tidak percaya padaku. Mama Yuxin. Saya tidak ingin meragukanmu tapi... Mama, saya benar-benar tidak melakukan ini. Penjara itu tempat seperti apa? Orang-orang di sana sangat kejam. Bagaimana mungkin saya kenal mereka, Mama? Semua ini karena Fang Li melakukan ini. Saya jadi kesal dan mengatakan hal kasar. Mama harus percaya padaku. Tidak menyangka ada hal seperti ini. Fang Li, Yuxin bilang begitu. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Kalau ada kesalahpahaman antara saudara, bicarakan saja. Iya, Fang Li, kamu sudah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Kakakmu tidak pernah mempermasalahkannya kali ini. Kamu harus lebih besar hati. Sampai sekarang kalian masih melindunginya. Apapun yang dia katakan selalu benar, apapun yang saya lakukan selalu salah. Di dunia ini ternyata ada orang tua yang bisa memihak sampai seperti ini. Ia terlalu memihak. Orang tua macam apa ini, Fang Li? Sudah cukup hal kecil ini, kamu harus membuatnya sampai. Seperti ini, aib keluarga tidak boleh dibeberkan. Kalau ada masalah, bicarakan di rumah saja. Pulang keluarga Fang sudah lama, bukan rumahku lagi. Bukan rumahku lagi. Ahli, kamu masih punyaku. Sekarang kita pulang. Pulang ke rumah kita. Ahli, Mingzhou, bukan seperti ini semua salah paham. kamu pikir aku akan percaya padamu? Ahli, Mingzhou, Fang Li. Jadi hari itu kamu yang menyelamatkanku ya? Aku seperti orang bodoh mencintai orang lain. Selama bertahun-tahun tidak tahu kamu sama sekali tidak mencintai paman. Beri aku kesempatan lagi ya. Merebut orang dariku kamu pantas. Paman, aku ada yang mau bicara dengan Fang Li. Silakan minggir. Menyuruhku minggir, Gu Mingzhou. Kamu sudah bosan hidup. Paman, kenapa kamu menghalangi? Kita bicara, apakah kamu takut dia masih mencintaiku? Kamu takut kalah dariku. Gu Mingzhou, kamu cukup berani. Antara aku dan Fang Li, ada salah paham, tunggu aku jelaskan. Dia pasti akan memaafkanku. Aku dan Fang Li sudah bersama 7 tahun. Semua orang di Jingbei tahu. Fang Li Mensen Teku Gu Mingzhou. Bagus, sudah bersama 7 tahun. Tapi kamu demi Fang Yuxin, menyuruhku masuk penjara. Bagimu ini mungkin salah paham. Tapi luka yang kuterima nyata. Mingzhou, aku tidak menculik Yuxin, aku difitnah. Percayalah padaku. Mingzhou.
Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah pernah mencintaimu. Sekarang semua orang di Jingbei tahu. Aku Fang Li adalah istri Gu Zhaotin. Tidak. Bukan seperti ini. Aku ditipu. Orang yang kamu cintai adalah aku. Hadapi kenyataan. Mantan yang baik harus seperti sudah mati. Gu Mingzhou. Kalau kamu berani mengganggu bibi kecilmu lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Fang Li. Aku ditipu. Mingzhou, Pergi. Fang Li, 3 tahun lalu aku bisa menghancurkanmu. Sekarang aku juga bisa. Wah, daya tarikmu besar ya Nyonya Gu. Keponakanku berani melawanku demi kamu. Tidak terlihat kalau aku cemburu. Nyonya Gu, kamu tidak tahu cara menghiburku. Bagaimana kalau begini? Metodenya bagus. Tapi bisa beri aku lebih. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ke-80 ayahku. Dia ingin memperkenalkanmu di pesta. Dengan sangat meriah. Tapi, Ahli. Sekarang kamu berada di belakang keluarga Gu. Tidak ada yang berani membicarakanmu lagi. Sekarang kamu berada di belakang keluarga Gu. Tidak ada yang berani membicarakanmu lagi. Para sahabat dan kerabat. Sekarang, saya ingin memperkenalkan seseorang. Fang Li. Dia adalah istri Zhaotin. Dan juga nyonya rumah keluarga Gu. Kalau ada yang mengganggunya lagi, berarti tidak menghormati keluarga Gu. Fang Li, kamu jangan berharap bisa tenang. Aku pasti akan menghancurkanmu. Maaf nyonya Gu, benar-benar minta maaf. Saya akan sayapkan baju untuk Anda ganti, benar-benar minta maaf. Silakan ke sini. Nyonya, baju sudah saya taruh di sini, tidak ada hal lain. Saya turun dulu. Kenapa ruangan ini baunya aneh? Tidak baik. Ini aroma perangsang. Hahaha. Ada apa nona cantik? Apakah tidak enak badan? Hahaha, wah. Hahaha. Jangan melawan kakak ini. Sebentar lagi aku akan membuatmu nyaman. Pergi kau. Tunang saja, sebentar lagi aku akan menyayangimu dengan baik. Hahaha. Tolong. Aduh, hahaha. Di sini meskipun kau berteriak sampai suaramu habis, tidak akan ada yang datang menolongmu. Ayo ah. Lepaskan. Pergi. Kalau kau berani mendekat, aku akan menusuk tenggorokanku sendiri. Sialan. Berani mengancam aku. Kau.
Kau benar-benar ingin mati. Pergi. Fang Li. Siapa itu berani mengganggu urusanku? Aku merasa sangat tidak enak. Bukan urusanku. Aku hanya di sini untuk uang. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, ini benar-benar bukan urusanku. Aku tidak tahu. Fang Li, tahan sebentar. Aku akan segera memanggilkan dokter untukmu. Aku merasa sangat tidak enak. Li, sebenarnya. Kau tidak sebenci yang kau katakan padaku, bukan? Kau masih punya perasaan padaku. Gu Mingzhou. Berani mengincar orangku, Gu Mingzhou. Kau sudah bosan hidup ya? Paman kecil, kau tahu kenapa Fang Li mencintaiku selama bertahun-tahun saat dia baru kembali ke keluarga Fang. Dia dibully di sekolah, aku yang menyelamatkannya. Itu awal hubungan kami sekarang. Aku menyelamatkannya lagi. Dan kau datang terlambat. Aku dan Fang Li memang ditakdirkan. Lalu bagaimana kami adalah pasangan yang sah? Dan kau bukan apa-apa. Pasangan itu bisa bercerai. Sekarang yang tidak mau melepaskan adalah ahli. Orang yang ada di hatinya adalah aku, paman kecil. Kenapa kau harus memaksa? Zhao Tin. Cepat bantu aku. Aku merasa sangat tidak enak. Sudah dengar jelas belum? Nama yang dipanggil Ali itu aku. Yang seharusnya tidak memaksa itu kamu. Ali. Zhao Tin. Gimana, hahaha? Ayo. Aduh, kenapa kamu mukanya pucat sekali? Ada apa sih aku? Aku nggak lihat apa-apa, kamu lihat apa? Bilang aja, kita semua di sini. Ada apa, bilang aja di keluarga Gu. Saya Pa Yang Berninikal sama kamu. Yusin, jangan nangis, kakek ada di sini. Dia pasti akan membela kamu. Aku lihat tante kecil sama seorang pria. Berpegangan tangan terus masuk kamar bareng. Omong kosong, Fang Li mana mungkin melakukan hal seperti itu. Ya, Ali mana mungkin melakukan hal seperti itu. Walaupun dulu dia memang dekat sama preman-preman itu. Tapi aku percaya dia sudah berubah. Dia nggak akan melakukan hal seperti itu. Anak durhaka ini benar-benar tidak mau bertobat. Mertua, tenang saja. Aku pasti akan menghukumnya dengan baik. Hal yang belum jelas, kenapa kamu panik begitu? Iya, jangan biarkan gosip ini merusak nama baik Ali, Mama. Mending kita naik ke atas lihat biar bisa membersihkan nama Ali. Baiklah, aku mau lihat. Fang Yusin ini mau ngapain lagi? Zhao Tin. Kenapa belum panggil dokter? Mau lihat aku sama tante kecil olahraga ya? HMPH. Mingzhou, kenapa kamu di sini? Itu yang harus aku tanya ke kamu. Yusin bilang lihat Fang Li sama seorang pria berpegangan tangan masuk kamar. Kita datang lihat-lihat. Omong kosong. Mingzhou, kita ini juga demi nama baik Ali, kalau dia nggak melakukan apa-apa. Kita masuk lihat, kan bisa membuktikan dia bersih. Biar nggak ada gosip-gosip yang nggak jelas. Fang Yusin, kamu kembali. Ali, pamanmu baik sekali sama kamu. Kenapa kamu bisa mengkhianatinya seperti ini?
kenapa aku punya anak. Seperti kamu yang tidak tahu malu. Membuat muka keluarga Fang jadi malu. Buka lebar-lebar mata kalian dan lihat baik-baik. Paman, kok bisa kamu? Lalu menurutmu seharusnya siapa? Aku tidak bermaksud begitu. Yusin hanya bermaksud baik. Bermaksud baik menurutku ada orang yang harusnya periksa matanya. Sangat tidak nyaman. Zhao Tin. Masalah hari ini. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Untungnya masalah ini Song Bing yang menanganinya. Tidak akan sampai ke aku. Apakah ini mungkin ulah Fang Yusin di belakang layar? Kalau begitu kejadian ahli dengan preman waktu itu, apakah juga dia yang memfitnah ahli-ahli? Salah pahamku padamu seberapa dalam malam tahun baru. Aku pasti akan mencari Untuk kesempatan. menjelaskan padamu. Ahli datang. Duduk, duduk, duduk. Ayah. Kakek, Kalian datang. kakek, ini hadiah dariku untukmu. Bibi besar, bibi kecil ini. Ini untuk kalian. Bibi paman ini. Om ini untukmu. Setelah pernikahan, aku selalu sendiri di kamar. Hari ini aku akan menunjukkan yang terbaik. Mengembalikan hati Ming Zhou. Nyonya, Apa ini? Fang Li ini adalah hadiah tahun baru yang kusiapkan khusus untukmu, kamu menikah ke keluargaku. Tahun pertama sebagai orang tua. Tentu harus ada perhatian. Terima kasih, Ayah. Aduh, ini di pusat kota Beijing. Rumah tradisional, sangat berharga. Kakek sangat baik pada istri Zhao Tin. Ahli, ini hadiah dariku untukmu. Terima kasih. Kakek sangat baik pada istri Zhao Tin. Ahli, ini hadiah dariku untukmu. Untukmu. Hadiah untukmu. Terima kasih. Aku yakin nanti aku juga akan mendapat banyak. Butler ya tuan. Sama-sama menikah ke keluarga Gu mengapa? Aku berusaha keras untuk menyenangkan semua orang, tapi tidak mendapat sedikit pun kebaikan. Sedangkan Fang Li datang dengan tangan kosong. Tapi semua orang sangat baik padanya. Ayo, ayo. Paman Oh Bibi. Aku menghormati kalian dengan segelas. Aku menghormatimu lagi dengan segelas. Bibimu tidak kuat minum gelas ini. Aku akan minumkan untuknya. Ada apa? Tidak ada.
Aku agak mengantuk. Cium aku. Aku akan mengantarmu ke kamar. Tidak cium, aku tetap akan mengantarmu ke kamar. Ayah aku akan mengantar Ali beristirahat dulu. Gu Zhaotin. Kamu brengsek. Barusan banyak orang melihat aku hampir mati malu. Ya brengsek. Tapi juga suamimu. Gu Zhaotin datang ke ruang baca. Baik kakek. Kakek menyuruhku ke ruang baca. Tunggu aku dengan baik. Aku akan menunggumu di koridor, ada yang ingin kukatakan. Sudah datang? Di luar agak dingin. Ingat pakai baju lebih tebal. Kamu pulang saja, aku tidak akan pergi. Kalau kamu tidak keluar aku akan terus menunggu Fang Li. Kamu tega melihatku menunggu di bawah? Kalau ada yang melihat. Desas-desus tidak baik untuk Zhaotin. Aku harus mengusirnya. Ali, Itu Bibi. bukannya sudah kubilang pakai baju lebih tebal? Kamu ngapain keponakan? Aku datang untuk memberitahumu jangan kirimi aku pesan lagi. Aku tidak ingin pamanmu melihatnya. Tidak kamu menikah dengannya. Hanya untuk mencari perlindungan. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Jangan buat aku marah lagi. Li. Kamu pasti masih sayang sama aku makanya kamu turun. Gu Mingzhou, kamu gila ya? Aku kesini buat suruh kamu pergi, kamu ngapain mikir yang enggak-enggak? Li. Aku tahu kamu marah sama aku itu semua gara-gara Fang Yuxin. Dia bohongin aku makanya aku ngelakuin banyak kesalahan. Li balik ke aku ya. Hah? Gu Mingzhou yang dulu selalu meremehkan aku, sekarang malah minta aku balik lagi. Sayangnya sudah terlambat. 3 tahun lalu Fang Yuxin bilang kamu menyuap preman buat culik dia. Sebenarnya itu semua dia yang atur ya. Dulu, Fang Yuxin bilang apa ke kamu? Dia bilang, kamu biar preman-preman itu patuh sama kamu. Sampai tidur sama bos mereka. Ternyata di matanya, aku bukan cuma suruh orang culik Fang Yuxin, bahkan aku juga selingkuhin dia. Jadi apapun yang dia bilang, kamu percaya aja. Dulu, seberapapun aku jelasin ke kamu, kamu enggak percaya sekarang. Malah kamu yang datang buat nanya ke aku. Lucu banget. Jadi kamu enggak pernah tidur sama preman. Dan kamu juga enggak pernah culik dia ya? Terus gimana? Iya terus gimana? Aku udah 3 tahun di penjara, itu fakta. Kalau kamu emang nggak bersalah, aku bakal bantu kamu cari keadilan. Hah, cari keadilan? Aku udah 3 tahun di penjara. Penderitaan yang aku alamin nggak bisa dijelasin cuma sama kata, cari keadilan. Lagian, dengan status apa? Kamu mau bantu aku cari keadilan? Aku udah nikah kita berdua. Udah enggak bisa balik lagi. Tolong lihat kenyataan. Li jangan gini. Aku beneran udah sadar salah. Balik ke aku. Kita mulai lagi. Jika kau terlalu banyak minum, aku akan. Sebagai kata-kata mabuk. Aku tidak mabuk. Saya juga tahu apa yang saya lakukan. Kau harus gila, jangan tarik aku.
Ali, Apa yang kalian lakukan? tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu kau. Beri aku kesempatan lagi. Gu Mingzhou, kau tahu apa yang kau bicarakan. Fang Li adalah pamanmu sekarang. Tolong dia berubah pikiran dan diketahui oleh pamanmu. Kau masih ingin hidup. Ali, Aku tidak bisa membiarkan Gu Zhaotin tahu atau aku akan menderita. Bisakah kamu tidak melakukan ini? Katakan pada paman Mingzhou bahwa dia hanya minum terlalu banyak. Aku mohon padamu. Ini adalah masalah keluarga Gu. Dan paman akan dikritik. Jangan khawatir, aku tidak akan berbicara dengan seorang pemabuk. Apa yang kamu pedulikan? Gu Zhaotin, apa yang kau lakukan? Katakan siapa yang kau temui malam ini. Gu Mingzhou, dia minum terlalu banyak di malam hari. Kau tidak terlalu memikirkannya. Nyonya Gu. Kau sekarang untuk pria lain. Bercintaku. Aku hanya tidak ingin kau dikritik. Ternyata Gu. Aku sangat mencintaiku. Gu Mingzhou, kita tidak akan membuat masalah, oke? Gu Mingzhou, Fang Yuxin, kami bercerai. Aku tidak akan kehilangan satu poin pun. saya tidak setuju dengan perut saya. Kau masih punya anak. Tidak ada perasaan sama sekali. Awalnya karena persekongkolanmu. Aku bahkan tidak mencintaimu. Saya tidak percaya Mingzhou. Apakah kamu lupa? Saat aku diculik, kau terluka untuk menyelamatkan aku. Jika ini bukan cinta, apa itu cinta? Fang Yuxin, kasus penculikan itu. Itu kamu yang mengatur sendiri kan? Enggak kok. Mingzhou, apa Fang Li bilang apa-apa ke kamu? Jangan percaya omongannya, kamu lupa ya? Song Bing udah ngaku sendiri dia tidur sama dia. Fang Yuxin, sampai sekarang kamu masih aja bohong. Enggak kok Mingzhou. Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Kamu cuma kesel aku bohongin kamu kan? Aku sumpah aku nggak akan bohongin kamu lagi. Mingzhou, kasih aku kesempatan lagi dong ya. Jangan ganggu aku lagi. Itu suara Fang Li. Berhenti, cepat berhenti. Aku udah hampir gila. Di waktu ini nggak ada yang ganggu dia. Kecuali. Nggak usah peduliin dia, kita lanjutin aja. Nggak bisa. Pergi lihat siapa yang nyari kamu. Malam-malam ada apa sih? Tangan aku luka, datang minta perban ke Om. Kalau sakit cari dokter aja. Ini bukan rumah sakit. Kalau nggak ada apa-apa cepetan pergi. Om, kamu masih aja melototin. Udah nggak sabar nih.
Gu Zhaotin, Ya, jelasin dong apa maksudnya. Om kamu udah nggak sabar. aku yang nggak sabar. Gimana nggak rela sama mantan kamu ya? Ngomong apa sih nggak ada mantan kok. Cuma kamu. Ya benarkah cium aku? Ciuman aja nggak fokus. Kayaknya ada suara denger nggak? Suara apa nggak dengar? Aku keluar lihat dulu. Fang Li di luar ada Gu Mingzhou. Yakin kamu mau pergi? Ya udah aku nggak pergi. Ya udah kamu yang keluar lihat. Aku nggak mau. Gu Zhaotin dia keponakan kamu. Paling nggak buka pintu panggil ambulans dong. Gu Mingzhou itu tidak bisa dipertahankan lagi. Gu Mingzhou. Gu Zhaotin cepat pergi dan lihat. Biarkan dia mati saja, apa hubungannya dengan aku? Jangan bermain-main seperti anak kecil, ini menyangkut nyawa seseorang. Apalagi jika dia benar-benar ada di tempat kita. Dan sesuatu terjadi di luar pintu kamar kita, bagaimana kamu menjelaskan kepada keluargamu? Tidak ada masalah besar, tapi perlu dirawat di rumah sakit. Segera kutata ambulans untuk menjemputnya baik. Malam-malam begini kenapa Mingzhou bisa pingsan di kamar paman kecil? Aku juga merasa aneh. Mengapa dia tidak tidur malam-malam? Bisa muncul di luar kamarku, lebih baik kamu tanyakan padanya. Baiklah, kamu urus dulu Mingzhou. Yang lainnya bubar. Sayang. Ini benar-benar marah. Gu Zhaotin biasanya sangat pencemburu, sekarang repot. Aku melihatmu kehilangan hati Gu Zhaotin. Lalu siapa yang akan menjadi sandaranmu? Kalau kamu tidak punya kerjaan, awasi saja Gu Mingzhou, jangan ganggu hidup kami berdua sebagai suami istri. Kamu, Ahli, jangan tinggalkan aku. Ahli. Sayang, jangan marah lagi ya. paman kecil. Fang Li bukan gadis suci, kamu tahu? 3 tahun lalu dia untuk menjebakku. Tidur dengan preman jalanan. Fang Yuxin, kau pikir aku seperti Gu Mingzhou yang tidak punya otak? Akan terpengaruh oleh provokasimu. Pria yang merenggut kesucian Fang Li bernama Song Bing. 3 tahun lalu, mereka bekerja sama menculikku. Paman kecil, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa periksa sendiri. Jadi yang aku miliki adalah milik Fang Li. Sekarang dan masa depannya, masa lalunya. Aku tidak terlibat, tentu saja tidak akan ikut campur. Selama dia mau tetap di sisiku yang lainnya. Tidak penting sama sekali. Ternyata yang benar-benar mencintaiku akan percaya padaku tanpa syarat. Paman kecil Fang Li memanfaatkanmu, tahu? Dia hanya ingin menggunakanmu untuk menekan Gu Mingzhou. Aku benar-benar tidak tega melihatmu dijadikan alat oleh Fang Li. Menjadi alatnya aku rela. Dan soal menikah, akulah yang mengajukan. Artinya bukan dia yang memanfaatkanku. Tapi akulah yang menawarkan diri untuk dimanfaatkannya. Entah apa yang dilakukan Fang Li pada Gu Zhaotin sampai dia terpesona begitu. Hei Song Bing. Gu Zhaotin, aku. Siapa Song Bing ini? Gu Mingzhou saja belum cukup. Sekarang ada lagi Song Bing, Nyonya Gu. Pasar kamu lumayan ramai ya.
Aku sama sekali tidak kenal siapa Songbing itu. Tentu saja aku tidak percaya omongan Fang Yuxin. Lalu kenapa kamu cemburu seperti ini? Mendengar namamu bersama pria lain. Hatiku tidak nyaman. Kita pergi dari rumah tua itu. Aku tidak ingin melihat Gu Mingzhou. Baik, Aku akan mencari Songbing itu untuk membersihkan namamu. ya. Li, hari ini adalah hari peringatan 100 hari pernikahan kita. Aku sudah memesan restoran untuk merayakannya, nanti aku jemput sepulang kerja. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Kamu pergi kerja saja dulu. Baik. Aneh, belakangan ini sering mual. Aku harus periksa ke rumah sakit. Nona Fang, selamat Anda hamil. Terima kasih, dokter. Aku harus segera beritahu kabar baik ini pada Zhao Tin. Jam 5 kita ketemu di restoran. Aku punya kabar baik untukmu. Li. Tinggalkan adik iparmu. Kita bersama lagi ya. Aku bisa melepaskan segalanya. Gu Mingzhou, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Lupakan saja. Kamu bohong. Sekarang yang kucintai hanya Gu Zhao Tin. Kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Li, jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Hentikan sikapmu yang sok romantis itu. Kamu seperti ini hanya membuatku memandang rendahmu. Kita sudah menjadi masa lalu. Lalu kenapa kamu datang ke rumah sakit? Bukan karena khawatir padaku khusus datang menemuiku. Aku ke rumah sakit untuk diriku sendiri, jangan terlalu percaya diri. Li, kamu sakit? Kamu tidak enak badan di mana? Kamu hamil. Ya, aku hamil, tolong mulai sekarang. Jangan ganggu aku lagi, oke? Ali. Lepaskan aku adalah tante kecilmu. Kamu pikir paman kecilku benar-benar suka sama kamu? Dia cuma cari sensasi aja. Aku tidak seperti kamu. Omongan yang memecah belah seperti ini. Aku tidak akan percaya satu kata pun. Terakhir kali ku beritahu kamu. Jauh-jauh dariku mulai sekarang. Ali. Gu Zhao Tin, aku rindu kamu. Aku sekarang di... Fang Li, kenapa kamu? Apa yang terjadi? Halo. Buruk, Fang Li dalam masalah. Fang Li, suamimu benar-benar mengejarku terus. Aku sedang mau ambil uang dan kabur. Nah, ini dia. Fang Yuxin bayar mahal buat aku ikat kamu. Kamu ini kebetulan ketemu aku. Kamu Songbing. Ya benar, aku. Aku dan Zhao Tin janjian ketemu jam 5, dia mau ketemu aku tapi aku tidak datang. Pasti akan curiga yang aku lakukan cuma mengulur waktu. Gu Zhao Tin dengar kamu tidur sama aku. Dia mau ngobrol sama kamu, makanya anak buahnya pasti akan kejar kamu terus. Kapan aku tidur sama kamu? Jangan ngomong sembarangan dong. Kamu tidak tidur sama aku. Terus kenapa menyebarkan rumor kemana-mana? Fang Yuxin, wanita ini. Dalang dibalik kasus penculikan dulu. Apakah Fang Yuxin? Kalau kamu jujur sama aku bisa minta Gu Zhao Tin kasih kamu kesempatan. Hahaha, kamu pikir aku takut? Fang Li, aku ikat kamu. Gu Zhao Tin sudah sangat benci sama aku. Daripada dia kasih aku kesempatan, lebih baik ikut perintah Fang Yuxin. Ambil uang dan kabur. Fang Yuxin suruh kamu ngapain? Dia suruh aku perkosa kamu sekalian ambil beberapa foto. Kirim ke Gu Zhao Tin. Biarkan kamu hancur reputasinya. Menjadi istri yang dicampakkan.
Ah, kamu perempuan berani menggigitku. Fang Yuxin kasih kamu apa, sampai kamu begitu setia padanya? Dia sih. Duit dan tubuhnya udah dia kasih. Masa dia mau sama kamu preman kecil kayak gini? Jangan meremehkan aku. Aku nggak cuma tidur sama dia, tapi juga rekam videonya. Ada di HP ini. Dan anak di perutnya. Juga punyaku. Tapi juga rekam videonya. Ada di HP ini. Dan anak di perutnya. Juga punyaku. Aku nggak cuma tidur sama dia. Aku juga bakal baik sama kamu. Sial siapa yang berani ganggu aku. Ahli. Gu Mingzhou. Ahli memang nggak bersalah tapi aku sendiri yang masukin dia ke penjara. Aku benar-benar salah. Gu Mingzhou, hati-hati. Ahli, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa Gu Mingzhou, dia terluka. Cepat telepon 120. Ahli, kamu khawatir sama aku ya? Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Gu Mingzhou, lepas tanganmu. Om kecil, kamu terlambat lagi. Kali ini aku yang nyelamatin Ahli. Aku dan dia memang ditakdirkan. Kita yang seharusnya jadi pasangan. Ah, Salah nggak? Bisukan ngomong. Gus Haotin. Kamu kuma, orang lisik yang menggembok kesempatan. Kalau nggak karena aku dibutakan sama Fang Yuxin. Mana ada urusanmu? Aku memang mengambil kesempatan, tapi kamu bisa apa sama aku? Dulu kamu sendiri yang nggak menghargai. Salah menganggap kerikil sebagai mutiara. Orang yang kamu buang begitu saja. Sekarang, justru jadi cinta sejati hidupku. Gu Mingzhou, kamu nggak apa-apa kan? Gu Mingzhou, kamu harus bertahan ya. 120 hampir tiba ya. Ali, aku kira kau membenciku. Berharap aku mati. Aku memang membencimu tapi tidak sampai berharap kau mati. Ali. Jika aku mati karena menyelamatkanmu, apakah kau akan menangis untukku ya? Aku memang membencimu tapi tidak sampai berharap kau mati. Ali. Jika aku mati karena menyelamatkanmu, apakah kau akan menangis untukku ya? Sekarang membicarakan ini sudah tidak ada artinya lagi. Ada artinya, Ali. Beritahu aku jawabannya. Gu Mingzhou, kau yang menangkis pisau ini untukku anggap saja sebagai pembayaran atas kebaikan menyelamatkan nyawa dulu dari sekarang. Kita putus hubungan, aku sekarang sudah benar-benar melepaskanmu. Aku tidak ingin kau mati tapi aku juga tidak ingin kau menggunakan ini untuk memaksaku. Ali, kau tahu tidak kalau aku pergi kali ini, kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Aku tahu, jadi yang selalu aku pilih adalah Gu Zhaotin. Ali, kau tahu tidak? Saat Gu Mingzhou mengajukan pertanyaan itu tadi, seberapa gugupnya aku. Kau tenang saja, aku tidak akan meninggalkanmu. Sudah waktunya menyelesaikan semua ini. Kau masih berani datang lihat. Kau sudah membuat Mingzhou seperti ini, benar-benar tidak bisa berubah. Fang Li, kau sudah menikah dengan paman Mingzhou. Kenapa kau masih tidak melepaskannya? Ali, aku tahu.
Aku tahu kau masih membenciku kan, kalau tidak bunuhlah aku. Bersama kalau Mingzhou ada apa-apa. Aku yang jadi janda dan anak yatim, aku juga tidak ingin hidup lagi. Bawa orangnya masuk. Fang Yusin kenal tidak? Yusin, siapa dia? Wajahmu kenapa jadi seperti ini? Aku tidak kenal dia, aku tidak tahu. Kau yang bilang sendiri. Atau bilang di kantor polisi. 3 tahun lalu dia merayu dan menggoda. Membuatku memfitnah dan menculik Fang Li 2 minggu yang lalu. Dia menyuruhku mencari orang untuk meracuni dan menghancurkan Fang Li. Kemudian menyuruhku memperkosa dan menculik Fang Li. Aku tidak melakukannya, kamu mengada-ada. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak melakukannya. Mengada-ada. Hahaha. Anak dalam perut itu semuanya milikku. Bukti nyata Yusin. Dia apakah yang dia katakan benar? Ayah, ibu jangan percaya mereka. Mereka hanya ikut-ikutan menjatuhkan, ini tidak benar. Fang Yusin. Ini rekaman tahun itu, kamu ingin menontonnya. Di depan semua orang. Ahli, aku tahu salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu minta paman mengampuniku ya? Ahli, aku mohon padamu. Karma Fang Yusin. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ayah, ibu, tolong aku, tolong minta ampun. Kamu minta ampun pada ahli, aku benar-benar tahu salah. Kami tidak punya anak seperti kamu. Aku akan memutuskan hubungan denganmu mulai sekarang. Kamu dan keluarga Fang tidak ada hubungan lagi, jangan. Datang. Ibu. Zhao Tin. Lalu dia. Aku akan mengirimnya ke luar negeri, dia seumur hidup. Tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Maaf, aku tidak melindungimu dengan baik. Aku tidak apa-apa dan semuanya sudah berlalu, tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Ahli sebenarnya. Aku tidak sebaik yang kamu bayangkan. Saat kamu menyelamatkanku dulu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku menunggu teleponmu selama 10 tahun. Jika kamu tidak menelponku kemudian, aku pasti akan menggunakan cara lain untuk mendekatimu. Dan mendapatkannya dengan cara apapun. 10 tahun lalu kita baru saja bertemu sekali, bagaimana kamu bisa diam-diam jatuh cinta? Bu Zhao Tin, kamu ini dewa cinta sejati. Ah, Kamu sangat imut. imut. Sayang, asalkan kamu suka. Aku harap kamu lebih menyukaiku sedikit lagi. Aku paling suka sama kamu, sayang. Sekarang ayo kita pulang. Tidak akan ada lagi yang mengganggu dunia kita berdua. Mungkin nanti. Jadi dunia bertiga. Lagi mikir apa? Maksudku, aku hamil. Bi, benar. Sayang, aku akan jadi ayah.